Bukankah ini penjahat besar dari buku itu? Kakak tiri kedua, dari pemilik tubuh asli, Ryan Caldwell? Dia benar-benar sesuai dengan penjahat yang bisa menyaingi pemeran utama pria. Dia sangat tampan. Kenapa dia terluka parah sekali? Ini kesempatan bagus untuk membuat kesan baik. Halo, Siapa di sana? butuh bantuan? Jangan takut, sang penjahat belum sepenuhnya mulai membalas dendam. Lebih baik aku cepat-cepat membuat kesan baik. Aku lihat lenganmu. Tidak normal. Sepertinya terkilir. Aku bisa membetulkannya untukmu. Pergi. Aku akan pergi. Tapi dalam kondisimu seperti ini, kamu butuh bantuan. Setelah aku membetulkannya, aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sejak kapan kamu jadi baik hati? Katakan saja, kalau mau babi hutan itu. Tak perlu pura-pura peduli. Itu menjijikan. Dalam keadaanmu sekarang, kamu bahkan tidak bisa bergerak. Kalau aku mau babi hutan itu, aku akan langsung memotongnya dan membawanya pergi. Tahan saja. Kakimu disedot ular. Apa yang kau lakukan? Kakimu disedot ular berbisa. Aku sedang mengeluarkan darah beracunnya. Aku tak butuh campur tanganmu. Pergi. Betapa buruknya sikapmu. Baiklah, aku pergi. Ada gadis kecil sedang memetik jamur, membawa keranjang bambu yang besar. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau kira aku benar-benar pergi? Aku pergi mencari ramuan untukmu. Bisa ular di kakimu itu. Seharusnya tidak terlalu dalam. Asalkan kau oleskan ramuan ini, kakimu akan kembali berasa dan kau bisa berjalan. Aku sedang membantumu. Sudah selesai. Apa yang kau mau? Aku ingin daging babi hutan, tapi untuk saat ini, mungkin lebih baik bertindak sedikit lebih tidak egois. Mungkin lebih baik. Aku tidak menginginkan apa-apa. Bagaimanapun juga, Paman Caldwell telah merawatku bertahun-tahun, dan kau adalah mantan saudara tiriku. Ini hal paling minimal yang bisa kulakukan untuk membantumu. Ini pasti akan membuat si penjahat menangis. Untuk dia? Perlukah kuingatkan apa yang kau dan ibumu lakukan padanya setelah dia meninggal? Si penjahat tidak akan jadi gila duluan dan mencoba membunuhku, kan? Tidak, aku harus pergi dari sini. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Nyawaku taruhannya. Ibumu menjual semua propertinya dan tanahnya. Dia membuatku kehilangan tempat tinggal, lalu dia langsung menikah lagi. Simpan saja simpati palsumu itu. Pergi. Baiklah. Ibu, aku pulang. Kamu kemana saja, anak nakal? Kamu bikin aku khawatir setengah mati. Ibu tersayang,
Jangan marah. Lihat apa yang kubawa pulang. Lihat. Dua 12 telur liar, 25 telur burung, dan semua bawang liar dan bawang putih ini, ditambah beberapa jamur kuping. Sayang, kamu sangat berbakat. Ibu, malam ini, mari kita makan telur orak-arik. Mari, Tentu, aku akan buat banyak. Kita semua akan makan bersama. Bibi Linda, Wanita jahat kamu. Apa kamu nolak kasih makan adikku lagi? apa yang kamu tunggu? Makan. Untukku. Siapa lagi? Kamu makan, Rachel. Aku tidak suka telur. Kamu harus tetap memakannya. Telur paling enak disajikan panas. Rasanya tidak enak kalau dingin. Ibuku buat terlalu banyak. Kami berdua tidak bisa menghabiskannya. Makan sampai habis. Bibi Linda dan Rachel. Tampaknya sudah berubah. Sophie, jangan biarkan mereka menipumu. Mereka mungkin sedang berbuat jahat. Ibu, aku pulang. Aku beli kacang polong. Aku juga bawa banyak barang untuk ibu. Sini. Kamu beli banyak sekali ya? Bu, ini untuk ibu. Aku lihat wadah makeup di meja ibu sudah kosong semua. Dan aku beli minuman ini untuk Paman Bruce. Lihat kamu, selalu saja menghamburkan uang. Aku enggak kok. Sophie, sini. Ayo, ayo. Dua setelan ini untuk kamu dan Josh. Ambil. Dan ini obat Josh. Sudah lama habis. Aku ambil resep lamanya dan beli untuk persediaan sebulan. Siapkan untuk dia. Rachel, obatnya nggak murah. Baju-baju ini pasti juga mahal. Kamu harus kembalikan dan minta refund. Simpan saja. Kecuali kalian gak anggap aku dan ibuku sebagai keluarga. Tentu saja tidak. Aku pasti menganggap kamu dan Tante Linda sebagai keluarga. Kalau gitu jangan ditolak. Sebentar lagi, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Terima kasih, Rachel. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Aku akan berusaha sebisaku. Waktunya makan. Oke. Kenapa kamu di sini? Sayang, kakiku sudah sembuh total. Besok aku bisa kembali kerja. Kalau gitu, kerjain sekarang juga. Mau pincang seumur hidup? Jangan bikin kesal. Aku muak lihat kamu. Kamu paling cantik kalau lagi marah. Kamu keterlaluan. Anak-anak ada di sini. Omong kosong apa lagi itu? Ayah tiriku, yang baru benar-benar orang jadul, yang sangat tergila-gila tingkat atas. Karena tahu kamu suka ini, Rachel beliin ini khusus buat kamu. Kamu cuma boleh makan setengah mangkok, kakimu masih sakit. Rachel, kamu sangat perhatian. Aku dengar dari Sophie kamu bahkan beliin obat buat Josh sama baju baru. Aku nggak tahu harus bilang apa. Besok aku kembali kerja. Paman Bruce, kita keluarga. Nggak usah sungkan-sungkan. Lagi pula, tugas utama kamu sekarang adalah
fokus sembuh. Soalnya, kamu tulang punggung keluarga ini. Apalagi, ibuku itu orangnya lembut. Dia sebenarnya sangat khawatir sama kakimu. Senang banget kamu ada di sini. Ayo, kita makan. Sophie, ini. Rachel yang beli. Katanya mulutmu bakal pahit habis minum obat, jadi makan permen bisa bantu. Masa iya dia sebaik itu? Ini semua berkat Rachel. Kalau enggak, kita harus berhentiin obatmu. Josh, jangan jahat lagi sama Rachel mulai sekarang. Dia beneran ngebantu kamu kali ini. Sophie, kamu terlalu polos. Mereka cuma kasih kita bantuan kecil-kecilan gini. Aku yakin dia pasti ada maksud tersembunyi. Aku nggak tahu soal itu. Yang aku tahu cuma aku bersyukur kamu masih bisa minum obat. Sophie masih terlalu polos. Tidak. Aku harus lindungi dia. Aku lelah. Jeli ini susah banget dibuatnya. God. Banyak banget. Aku bakal kaya. Banyak banget cabai liar. Aku nggak percaya belum ada yang nemuin. Sayang banget. Kelinci. Satu-satunya orang yang bakal pasang perangkap di sini, ya Ryan Caldwell. Mending aku jauhin kelinci ini. Tapi aku pengen banget. Kepala kelinci pedas, kaki kelinci kukus. Aku rela mati buat itu. Jangan salah paham, aku sama sekali nggak punya niat buruk pada kelincimu. Ryan, jangan berlebihan. Aku cuma lihat kelincimu sebentar. Nggak perlu bunuh aku. Aku bahkan nyelam. Memalukan. Jadi memang ada ular. Terima kasih. Apalagi? Kamu pikir semua orang sama seperti kamu dan ibumu? Si penjahat itu sempurna, kecuali mulutnya. Komarta, Kamu ngomong apa? bilang kamu hebat. Aku pergi dulu. Berhenti. Ada hal lain? Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana sekarang? Kenapa? Ibumu sudah jual rumah Caldwell. Belum cukup? Sekarang kamu mengincar gubukku juga? Jangan salah paham. Aku cuma khawatir sama kamu. Udah mulai dingin. Di luar sangat dingin. Gubuk rusak itu nggak bisa menghangatkanmu. Kenapa kamu nggak pindah ke keluarga Emerson? Kamu ngapain? Ambil kembali. Kita sudah selesai. Jangan pernah pakai sikap munafik ini untuk membuatku jijik. Aku nggak munafik. Aku serius. Mulut pedas, hati lembut. Sepertinya si penjahat nggak si ekstrim yang aku kira. Masih ada harapan untuk merebut hatinya. Aku penasaran bagaimana keadaan protagonis aslinya sekarang. Josh, kamu cuma anak durhaka tanpa ibu. Penakut, kamu harusnya bersyukur kami masih mau bicara denganmu. Kasih kami kayu bakarmu sekarang. Serahkan. Serahkan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Bawa ke sini. Hentikan. Pergi. Jangan ganggu adikku. Kamu baik-baik saja? Rachel, ibumu menikah dengan ayahnya. Dia cuma beban di rumahmu. Kami sedang memberinya pelajaran untukmu. Kamu harusnya berterima kasih pada kami. Betul, urusi saja urusanmu sendiri. Kalau kamu bikin kami berdua marah, aku nggak peduli. Entah kamu laki-laki atau perempuan, aku tetap akan memukulmu. Kebetulan sekali.
Kalau aku marah, aku nggak peduli laki-laki atau perempuan. Aku tetap akan memukulmu. Apapun yang terjadi di antara kami tetap keluarga. Bukan urusanmu buat ngomong sembarangan di sini. Minta maaf padanya sekarang juga. Kalau tidak, tinjuku nggak akan sebaik ini. Rachel, apa kamu bodoh? Dengan tubuh kecilmu itu, berani-beraninya menantang kami? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Pergi. Diam. Sekarang kita satu tim. Tidak peduli seberapa sering kita bertengkar di rumah. Kita harus kompak di depan umum. Ngerti? Minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Lepaskan, dasar anak kecil. Apalagi yang kamu tunggu? Hajar dia. Hajar sampai ibunya sendiri nggak kenal. Lepaskan. Beraninya kamu tetap sombong? Kalau orang tuamu nggak tahu cara mendidikmu, maka aku yang akan mengajarimu. Ibunya meninggal karena komplikasi saat melahirkannya. Dia mencintainya dengan segenap jiwa. Lagi pula, ibuku sekarang adalah ibunya. Kalau aku dengar satu kata lagi tentang dia nggak punya yang membesarkannya, kepalamu akan kucabut dan kutendang. Seperti bola. Gila. Dasar sapi. Jangan pukul kami lagi, kami nggak akan ulangi lagi, nggak akan. Minta maaf. J. Josh Barton, maafkan aku seharusnya nggak menggertakmu, Aku seharusnya nggak mengambil kayu bakarmu. seharusnya nggak mengambilnya. Kamu maafkan mereka? Tidak. Dengar itu? Dia nggak memaafkan kalian. Kalau ada kesempatan lain, aku akan pastikan bokongmu lebam. Sekarang pergi. Rachel, Ayo pergi. Dia ternyata cukup baik kepada keluarga Emerson. aku. Mau bilang apa? Mau terima kasih? Sebenarnya, nggak perlu. Kamu kan adikku. Sudah seharusnya aku yang jaga kamu. Ibu Sophie, kami pulang. Kakak. Adik? Ibu Sophie, kami pulang. Kamu. Masa kamu biarin Rachel yang bawa kayu bakar? Dia kan perempuan muda yang lemah lembut. Masa dia disuruh bawa barang seberat itu? Dia nggak suruh aku bawa kok. Aku lihat dia tadi. Udah, jangan dilanjutin. Air untuk hari ini sudah cukup. Istirahat dulu sana. Ganti baju dulu. Dia kenapa hari ini? Kok jadi penurut banget? Ngomong-ngomong Bu, masakan daging yang kubilang tadi nggak kering kan? Kamu suruh aku jagain kompornya, masa sampai kering? Oh iya, mie itu juga sudah aku keringin buat kamu. Beneran? Ayo, aku buatin kamu makanan enak. Bu, Langsung aja bilang apa yang ada di pikiranmu. Bu, Ibu paling tahu aku. Begini, Apa? tenanglah. Aku tidak setuju. Kamu mau Ryan pindah ke Emerson Home? Itu mustahil. Waktu itu kan, kamu yang jual tanah, Paman Caldwell. Sekarang dia harus tinggal di gubuk reyotnya itu. Dilihat dari sisi manapun, kita berhutang budi padanya. Makanya aku mau balas budi. Jadi, Ibu yang terbaik, coba Ibu ajak bicara Paman Bruce. Lagi pula, liburan sudah dekat. Semakin ramai, semakin seru. Ditambah lagi dia jago berburu. Lihat, dia kasih aku kelinci ini. Ibu, aku mohon, tolonglah. oke, aku akan ajak bicara Paman Bruce. Ibu yang terbaik. Tapi orang itu susah diajak bergaul. Kamu mau menerimanya,
tapi dia belum tentu menghargainya. Dia paham. Kalau soal dia, aku akan cari cara. Nanti ibu masakin yang enak-enak. Ayo. Apa ini? Wanginya tajam banget. Beracun gak sih? Jangan khawatir, Bu. Begitu ibu coba, ibu pasti bakal ketagihan. Kemarilah. Ibu, coba ini. Gimana rasanya? Enak. Coba yang ini juga. Ini luar biasa. Kalian harus coba. Enak banget. Ayo makan. Makan, makan. Paman Bruce, bagaimana menurut Paman? Aku belum pernah merasakan makanan seenak ini. Rachel, kamu taruh apa di sini? Kenapa mulutku terasa seperti terbakar dan perih? Tapi aku tidak bisa berhenti. Terlalu enak. Ini namanya cabe. Ini bumbu baru yang kutemukan di gunung hari ini. Cepat, minum air. Air membantu mengurangi kepedasannya. Cabe belum ada di zaman ini. Sepertinya makanan pedas. Punya potensi yang besar. Makanlah sebanyak yang kalian mau. Besok, aku buat lagi untuk dijual di kota. Bagaimana menurut kalian? Ya, bagus. Rasa yang unik seperti ini pasti akan laku. Rachel, kamu hebat. Biasa saja kok. Jualan cendol dan daging semur. Ayo coba, lihat sini. Lihat-lihat. Coba lihat. Makanan enak untuk yang beruntung. Ini apa? Kenapa baunya enak banget? Selera Anda bagus. Ini namanya cendol. Resepnya saya temukan di buku kuno. Sudah hilang selama berabad-abad. Saya kerja keras untuk membuatnya lagi. Harganya cuma 5 koin per porsi. Harganya wajar. Berjualan jujur untuk semua orang. 5 koin? Itu terlalu mahal. Isinya sama sekali nggak ada daging. Bakso daging aja cuma 2 koin. Hei, Nona, kamu cantik banget. Kelihatan kamu orang yang beruntung. Gimana kalau begini? Kamu pelanggan pertama saya. Beli 1 porsi cendol, saya kasih 3 potong daging semur gratis. Yang pertama gratis dari saya, cicipi aja dulu. Apa ini? Nona, nenek moyang saya dulu adalah koki kerajaan. Daging semur ini adalah hidangan yang hanya disajikan di istana. Coba kalau nggak percaya. Gimana? Enak banget, saya mau beli 3 bungkus. Oke, Saya juga mau, kasih saya 1. ini punyamu, dan ini punyamu. Santai saja, cukup untuk semua orang. Ini, Kasih saya, terima kasih. ini. Ini yang terakhir. Hati-hati di jalan. Kasih saya 2. Maaf sekali, hari ini sudah habis terjual. Terima kasih sudah berbelanja. Kami akan kembali lain kali. Bukannya di sana masih ada sisa beberapa? Kakakku lagi kuliah di kota. Ini untuknya. Hai, yang ganteng-ganteng. Aku bakal ingat kalian. Kalau kalian datang lagi lain kali, pasti aku kasih diskon. Oke deh, lain kali aku datang lebih awal. Oke, jangan lupa ya. Hei, yang 3 ini, bawain ke kakakmu. Yang ini, suruh dia coba. 2 lainnya untuk guru dan istrinya. Sayang, hari ini kita udah bagi-bagi banyak banget. Ngapain dikasih lagi? Kita kan punya usaha. Bu, kan kita keluarga. Ngapain dibahas-bahas? Kalau guru dan istrinya, di sekolah swasta itu, banyak muridnya. Nggak bakal kekurangan orang kaya. Anak ibu pinter banget. Itu pasti muridnya. Dia memang ganteng banget.
Iya. Dia nggak kayak orang dari kota kecil. Dia lebih mirip kayak yang diceritain di novel-novel itu. Pria terhormat dari kota. Memang pantas jadi pemeran utama pria. Dia benar-benar ganteng. Patrick. Patrick, kamu lagi ngapain di sini? Aku keluar untuk beli kertas dan tinta. Aku lihat kamu dari jauh. Kalian lagi ngapain? Kamu datang tepat waktu. Josh nggak perlu repot lagi. Ini adalah makanan yang dibuat Rachel kami. Simpan sebagian untukmu sendiri. Dan bawa 2 pulang. Kasih ke gurumu dan istrinya. Rachel masih memikirkanmu. Jangan bilang kami nggak berusaha untuk keluarga Emerson. Karena kamu lagi belanja di jam segini, kamu mungkin belum makan. Pas banget. Coba sedikit. Mie jeliku. Ini enak banget. Kami habis terjual dalam kurang dari 2 jam. Patrick, coba. Tokoh utama dan saudaranya sangat akur. Sepertinya aku bikin pilihan yang tepat. Aku harus dekat sama tokoh utama dan si penjahat. Gimana rasanya? Ini. Benaran kamu yang bikin? Kalau bukan anakku yang bikin, emang kamu. Makanan aja nggak bisa bikin kamu diam? Ini cuma usaha kecil-kecilan. Aku cuma mau cari tambahan penghasilan untuk keluarga. Patrick, kamu kan orang terpelajar. Gimana pendapatmu soal bisnis ini? Tidak apa-apa. Tunggu, ada apa dengan sikapmu? Ibu, Patrick adalah orang yang berpendidikan. Dia hanya pendiam. Kalau dia bilang tidak apa-apa, maka pasti akan sukses. Oh, iya. Patrick sudah lama tidak pulang ke rumah. Aku yakin dia punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Josh, ibu dan aku. Kebetulan ada beberapa hal yang harus dibeli. Kami akan meninggalkan kalian berdua. Kami akan menunggu kalian di persimpangan ini nanti. Ini, ambil ini. Ayo pergi, ayo berbelanja. Dia mudah sekali memanggilnya kakak. Dia benar-benar tahu cara menjilat. Belakangan ini, bagaimana keadaan di rumah? Keadaan baik-baik saja. Kedua wanita itu. Oh, iya. Patrick, ini untukmu. Apa ini? Rachel Whitfield memberikannya padaku diam-diam. Dia bilang karena kamu orang yang berpendidikan, dia ingin kamu membuat papan tanda untuk kios. Ini adalah biaya penulisannya. Dia ternyata tahu tentang biaya penulisan? Sebenarnya, aku rasa dia sudah banyak berubah. Sepertinya dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Dia bahkan membelikan aku obat dan pakaian untuk adikku. Banyak barang. Ayo pergi. White Hart Academy libur dalam 3 hari, jadi aku pulang lebih awal. Dalam cerita aslinya, pemeran pria utamanya sangat pintar. Tinggal serumah dengannya, kuharap aku tidak ketahuan. Tapi, ini juga kesempatan untuk mendapatkan simpatinya. Aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Bu, aku mau ke bukit sebentar. Kamu jalan duluan aja. Aku bentar lagi pulang. Oke, jangan pulang terlalu malam. Iya, iya. Jadi antagonisnya selama ini tinggal di rumah yang reot kayak gini. Ini nggak boleh. Aku harus bujuk dia untuk datang ke keluarga Emerson. Ryan. Ryan, kamu di rumah? Aku bawa beberapa barang buat kamu. Dia lagi di bukit lagi. Barangnya aku tinggalin di rumah kamu aja. Gak apa-apa kan?
Lagi ngapain? Antagonis ini kayak hantu aja. Jalan aja nggak ada suaranya. Bikin aku kaget setengah mati. Mau menyelinap pas aku lagi nggak di rumah buat ambil barang-barangku lagi ya? Jangan selalu mikir yang enggak, oke? Kamu sama ibumu belum cukup juga yang ngelakuin ini? Perlu aku ingetin lagi, berapa banyak yang udah kamu ambil setiap kali aku nggak di rumah? Aku benar-benar meremehkan seberapa banyak yang diminta pemilik aslinya. Maling makanan langsung dari mangkuk antagonis. Bagaimana kalau aku bilang aku pernah kerasukan? Kamu percaya nggak? Kamu ngapain di sini? Keluar. Ini agar-agar dan daging semur buatanku sendiri. Aku sengaja nyisain sebagian buat kamu. Cara-caramu untuk menyenangkan orang sebaiknya kamu simpan untuk keluarga Emerson. Terserah kamu mau anggap aku gimana. Tapi aku benar-benar ingin menebus kesalahanku. Dulu, ibu sama aku salah. Bahkan kalau kamu benci aku, kamu harus tetap mikirin diri kamu sendiri. Liburan sebentar lagi, dingin banget. Masa cuma pakai baju tipis gitu? Terus, gubuk reot kamu ini, gimana bisa tahan menghadapi musim dingin? Dulu, aku udah kasih tahu kamu soal pindah ke rumah Emerson bareng-bareng. Udah kepikiran belum? Hei, kan kita semua keluarga. Ngapain susah-susah? Keluarga? Kamu sama orang Emerson itu baru keluarga. Ibu, kan kita semua keluarga. Nggak perlu ngomongin soal ngasih-ngasih. Kok bisa bilang gitu? Ibu, kakakku kan orang berpendidikan. Dia aja udah bilang boleh. Jadi pasti bakal sukses besar. Aku nggak nyerah. Aku bakal balik lain kali. Kenapa tiba-tiba mau bangun bendungan? Keluargaku cuma punya satu tenaga laki-laki. Kalau dia pergi, siapa yang bakal kerjain sawah? Tapi bayarannya 300 koin sebulan. Kalau dipikir-pikir, lumayan juga. Kamu itu pikiran pendek. Apa artinya 300 koin? Membangun bendungan? Siapa yang tahu kapan selesainya? Lebih baik cari kerja di kota. Itu lebih baik daripada bangun bendungan. Ibu, Sudah. Berhenti berdebat. Ini perintah dari bupati, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau kalian tidak mau masuk penjara, maka setiap rumah tangga harus menyediakan satu orang. Kalau tidak mau mengirim siapa-siapa, ya, bayar 2 tahil perak. 2 tahil perak, bagi kita petani, sepanjang tahun, 1 tahil pun susah ditabung. Kamu minta 2 tahil semudah itu? Mendingan rampok saja kami. Kalau ada yang mau disampaikan, pergi sendiri ke kantor bupati. Tunggu sebentar, semuanya. Datang ke rumahku untuk mendaftar. Jangan sampai aku harus datangi satu persatu. Bukankah ini anak sulung keluarga Emerson? Kaki ayahmu pincang, jadi keluarga Emerson pasti akan mengirim kamu. Kalau begitu ujian musim semi kamu bakal tertunda? Sayang sekali. Kenapa kamu coba-coba pura-pura di sini? Sejak kapan kamu khawatir dengan anak sulungku? Daripada sibuk urusin orang lain, mending pulang urus suamimu sendiri. Aku dengar dia main dengan pelacur lagi. Kamu masih di sini berlaga seperti sapi. Apa yang kamu ketawain? Minggir, ayo pergi. ibu, itu tadi keren banget. Pasti dong. Kamu jangan salah paham. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku cuma tidak tahan sikapnya yang menjijikkan. Tapi Bu, soal pembangunan bendungan itu, kita benar-benar tidak bisa mengirim Patrick. Nilai Patrick selalu bagus. Kalau sampai mengganggu ujiannya, tidak sepadan. Sayang, kita kerja keras seharian ini dan hasilnya kurang dari 1 perak. Kamu tidak berniat bayar, kan? Aku yang akan pergi. Tidak boleh. Kamu mau ngapain juga? Aku akan kerja di proyek bendungan. Gajinya 300 sen sebulan, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Dalam setahun aku bisa dapat banyak uang. Kamu bahkan belum dewasa. Kamu masih anak kecil. Aku sudah besar sekarang.
Aku yang akan pergi, hanya setahun saja. Tidak akan mengganggu ujian. Tidak, tidak ada yang akan pergi. Aku sudah putuskan. Keluarga kita akan bayar 2 perak itu. Patrick, tenang saja. Dan jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu sama sekali. Ibu, ayo kita ke rumah kepala desa sekarang. Ayo pergi. Lalu bagaimana dengan si penjahat itu? Lalu kita harus bagaimana? Dasar anak kurang ajar. Aku pamamu. Begitukah caramu menghormati orang yang lebih tua? Keluar. Kamu bahkan berani menghunus pisau? Baiklah. Kamu tunggu saja. Kamu tunggu saja, dasar berandalan. Ayo pergi. Pak Wali Kota. Ryan kehilangan ayahnya. Secara teknis, seharusnya akulah yang merawatnya. Kalau dilihat dari sisi itu, dia terhitung sebagai bagian dari rumah tanggaku. Keluargaku berencana mengirim Ryan untuk bekerja di bendungan. Permainanmu sangat jelas. Aku bisa mendengar rencanamu dari jauh. Tuliskan, kalau begitu, sudah ditulis. Tunggu. Kamu bilang Ryan secara logika seharusnya dirawat olehmu, pamannya, untuk menjaganya. Tapi, apa kau benar-benar merawatnya? Dia tinggal di gubuk itu yang benar-benar tidak layak. Anginnya bertiup kencang. Dia bahkan tidak punya pakaian yang layak. Dan tadi saat kami lewat, kami lihat dia berlumuran darah. Apa kau pernah peduli padanya? Dan begitu saja, kau berani bilang dia bagian dari rumah tanggamu. Pak Wali Kota, benar Ryan kehilangan ayahnya. Tapi dia masih punya ibuku sebagai ibu tirinya. Dia adalah anak ibuku. Bagaimanapun kamu melihatnya, dia bukan bagian dari rumah tangga pamannya. Dasar kurang ajar, omong kosong apa yang kau ucapkan, anak ibumu? Ibumu sudah menjual tanah dan rumah keluarga Caldwell. Baiklah, justru karena itu, ibuku seharusnya lebih bertanggung jawab membesarkan Ryan. Oke, aku mengerti. Mereka mungkin hanya ingin Ryan bekerja di bendungan sebagai pengganti keluargamu. Masuk akal, Ryan cuma anak yatim yang terlantar. Dia tidak ada apa-apanya dibanding sarjana di keluarga Emerson itu. Kamu pikir semua orang sejorok dirimu? Ryan adalah anakku, namaku ada di silsilah keluarga Caldwell. Mau periksa di bawah nama siapa Ryan terdaftar? Kamu. Keluargaku akan membayar $200. Biar ku jelaskan. Anak-anakku. Tidak satu pun dari mereka yang akan bekerja di bendungan itu. Kamu, ya. Sudah cukup. Kalau tidak mau menyumbang tenaga, bayar saja $200. Berhentilah berkomplot melawan anakku. Ibu Barton ada benarnya. Karena keluargamu sudah membayar uangnya, maka kamu tidak perlu menyumbang tenaga apapun. Tapi karena kalian keluarga, membiarkan Ryan hidup sendirian, rasanya tidak enak, kan? Kapan kamu berencana membawa Ryan ke keluarga Emerson? Ya. Aku mau. Tapi si penjahatnya tidak mau mengalah. Kepala desa dan putrinya jelas-jelas, tidak lain hanyalah penipu yang omong kosong. Bagaimana mungkin dia bisa membawa Ryan ke keluarga Emerson? Bahkan jika dia setuju, menurutmu keluarga Emerson akan setuju? Aku setuju. Kamu. Tokoh utama dan si penjahat. Bukankah mereka seharusnya musuh bebuyutan? Dia benar-benar setuju. Karena putra sulung keluarga Emerson sudah berbicara, maka urusan ini sudah selesai. Ryan, kamu ada di rumah? Semoga tidak ada apa-apa dengannya. Sudahlah, aku akan masuk dan cek dulu. Tubuh si penjahat terlalu bagus. Dada itu, otot-otot itu. Aku tidak boleh menyentuhnya. Sudah puas melihat? Aku tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Masuk.
Mandi air dingin dengan luka separah itu? Sakit sekali. Penjahat yang hebat. Sayangnya, dia bisu. Dia bukan bisu. Dia cuma nyaris mati. Kamu baik-baik saja? Dia demam. Biar aku jelaskan. Aku tidak berniat memanfaatkanmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Jangan benci aku saat kau bangun nanti. Ya ampun, mandi air dingin dengan luka seburuk itu. Dia bahkan tidak pergi ke dokter. Bodoh sekali. Kau bahkan tidak memakai salep yang kuberikan. Obatnya tidak cukup. Untungnya kau. Untungnya, dulu aku adalah pembuat konten gaya hidup. Melakukan survival di alam liar bersama pengikutku. Tugas siaran langsung untuk mengidentifikasi tanaman liar berlangsung selama beberapa bulan. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan lain. Untungnya, aku tinggal jauh di sini, dekat dengan pegunungan. Kalau tidak, mencari ramuan-ramuan ini akan sangat merepotkan. Kau sudah bangun? Sedang apa kau? Aku sedang menyiapkan beberapa ramuan. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Kota ini sedang membangun sebuah bendungan. Pamanmu itu mencatatmu sebagai bagian dari keluarga Caldwell. Tapi jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan wali kota. Kau adalah anak dari ibuku. Kau tidak akan dihitung di bawah rumah tangga Caldwell kedua. Kau. Wali kota memberitahuku lebih dulu. Untuk menghentikan desas-desus di kota, kau harus pindah ke rumah Emerson. Aku sedang bicara denganmu. Pingsan lagi, ya? Tidak apa-apa. Biar aku periksa lukamu di kaki, agar tidak sakit saat kau bangun nanti. Rachel, sebagai seorang wanita muda, tidakkah kau punya rasa malu? Yang aku tahu, kalau aku tidak menyelamatkanmu, kau akan mati. Aku tidak bisa mempercayainya. Dia dan ibunya adalah aktris alamiah. Kamu agak demam. Minumlah air. Aku tidak haus. Kamu menderita cuma buat jaga gengsi. Minum atau tidak. Apa katamu? Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali sekarang. Aku tidak minta rasa terima kasih. Lagi pula, aku memang berhutang padamu dari dulu. Tapi kamu tidak bisa terus begini. Kamu tidak bisa terus menolak kebaikanku. Kenapa dengan tatapanmu? Aku tidak salah. Kamu kan pria dewasa. Apa kamu benar-benar mau memukul wanita? Ada apa? Patrick, kamu ngapain di sini? Kamu sudah lama tidak pulang. Tante Linda khawatir dan menyuruhku mengecekmu. Pas sekali. Bantu aku bawa Ryan Caldwell pulang. Di rumah wali kota. Mungkin bosnya merasa harus jaga gengsi. Karena aku sudah bertindak tanpa izin. Kuharap bosnya tidak marah. Bagaimanapun juga, di buku aslinya,
Mereka adalah musuh bebuyutan seumur hidup. Kalau Patrick cuma pergi memperbaiki bendungan begitu saja, dia bisa mati. Berhenti bersikap seolah peduli. Keluar. Kami berusaha menyelamatkanmu. Aku tidak butuh kau menyelamatkanku. Kau takut. Aku tahu itu. Orang-orang di kota selalu membandingkan kita. Apa kau takut aku akan sukses besar, sementara kau tak berarti apa-apa? Dan hanya membusuk di sini? Memang pantas jadi musuh bebuyutanku. Cara bicaramu sungguh menyebalkan. Karena kau pengecut begitu, lebih baik kami tidak usah repot-repot menyelamatkanmu. Rachel, ayo kita pergi. Aku akan jalan sendiri. Hebat. Lukamu belum sembuh. Hutang dibayar hutang, itu sudah sewajarnya. Surat hutang ini sudah jelas hitam di atas putih. Jadi, apa kau tidak mengakuinya? Kalian, tangkap wanita itu untukku. Berhenti. Kalian menerobos masuk ke rumah kami di siang bolong dan mencoba menculik seorang wanita? Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Lupakan wanita itu. Tuan Pierce, aku yang berhutang pada Anda. Beri aku sedikit waktu lagi. Begitu kakiku sembuh, aku akan pergi bekerja. Aku pasti akan melunasinya semua. Ini tidak ada hubungannya dengan istri dan anak-anakku. Mereka tidak terlibat dalam hal ini. Jangan persulit mereka. Aku mengakui hutang ini. Aku akan lakukan apapun yang kau mau, asalkan aku bisa melunasinya. Itu 120 juta, termasuk bunganya. Kau cuma orang gagal yang cacat dan tak berguna. Bahkan kalau kau dapat kerja di kota, cuma dapat 3-500 sebulan. Kapan kau bisa bayar utangmu? Jangan bicara seperti itu tentang ayahku. Dasar anak kecil, berani-beraninya kau pukul aku, tangkap dia. Siap. Utang ya utang. Kami tidak pernah bilang tidak akan bayar. Tapi adik laki-lakiku kesehatannya buruk. Dia butuh obat setiap hari. Kalau sesuatu terjadi padanya, itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Tuan Pierce, kau pasti tidak ingin ada pembunuhan di tanganmu. Kau pintar juga. Aku hanya meminjamkan uang ke Bruce Barton karena ibumu masih sangat menarik. Kalau tidak, buat apa aku meminjamkan uang padanya? Tapi sekali lagi, sekarang aku sudah berubah pikiran. Kau bahkan lebih menggoda darinya. Kalau kau setuju menjadi istri ke-15ku, utang itu akan jadi mas kawinmu. Kau tidak akan berutang sepeser pun padaku. Ikut aku ke keluarga Pierce, dan kau akan hidup mewah. Bagaimana? Ah, jangan mimpi. Ayo lihat siapa yang berani sentuh anakku hari ini. Aku akan bakar habis bersamanya. Pantasan saja kau sudah 2 kali menikah. Kau masih secantik ini. Bahkan saat pegang pisau pun, kau tetap memesona. Kudengar kau punya anak perempuan. Saat kau menikahi Bruce Barton, aku akan bantu kau besarkan dia. Lalu kalian berdua bisa hidup tenang. Bukankah itu lebih baik? Aku benar-benar orang suci. Di mana surat hutang aslinya? Lihat baik-baik, ini surat hutang asli atau bukan. Bahkan ada tanda tangan ayahmu. Apa maumu? Hari ini, kau harus bayar $120 atau kau ikut denganku. Jadi selirku yang ke-15. $50 dalam 2 bulan, berubah jadi 120. Lebih baik kau rampok saja kami. Dia nggak mau bayar. Dia beneran nggak mau bayar. Apa yang lo sembunyiin di lengan baju? Sarung tangan besi saku itu bagus. Itu senjata rahasia andalan lo. Kira-kira kalau lo pakai itu, apa lo bisa tahan lawan gue selama 5 menit aja? Ayo, serang dia. Buat apa gue bayar lo? Bukannya lo jagoan terbaik di kabupaten ini? Menurut hukum, kalau bunga udah lebih besar dari pokok pinjamannya, peminjam bisa gugat buat batalin kontrak. Gua lihat bunga di surat ini udah jauh lewat dari pokoknya. Gua penasaran, apa Tuan Pierce mau selesaiin secara pribadi, atau lo mau kita
Bawa ini ke pengadilan. Biar Hakim Foster yang urus. Selain itu, White Hart Academy baru aja dapat pujian dari prefek. Dia puji dekan karena integritasnya. Kalau dia tahu ada preman lokal yang mau maksa keluarga murid buat nikah gegara utang, itu nggak bakal kelihatan bagus, kan? Bos, kita salah pilih hari ini. Itu murid kesayangan, Dekan White Hart Academy. Dekan itu nggak bisa kita sentuh. Orang itu dikenal sejauh-jauhnya sebagai anjing gila beneran. Dia yatim piatu, kalau dia ngamuk, dia bunuh gue. Lagi pula, dia lebih jagoan dari gue. Loh, gimana kalau kita balik lain hari pas mereka udah pergi, nanti kita balik lagi. Kami bakal bayar balik. Tapi cuma pokok $50 aja. Itu jumlah yang gak kecil. Kasih kami waktu sebulan. Lo bisa datang ambil pas itu. Terus kalau setelah sebulan lo nggak bisa bayar, Kalau nggak bisa, gue bakal serahin diri gue sebagai jaminan. Sayang, itu $50.000. Bagaimana mungkin kau bisa bayar dalam sebulan? Ini urusan keluarga kami, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Mari, kita suruh mereka pergi dulu. baiklah. Tapi omong itu mudah. Tuliskan saja. Baik. Aku akan kembali untuk menjemput pengantinku dalam sebulan. Bruce Barton, bajingan kau. Jika putriku menderita karena kau dan terseret ke dalam masalah ini, akan kubunuh kau dengan tikaman, lalu aku bunuh diri juga. Sayang, ini salahku. Aku mengecewakanmu. Aku akan cari cara untuk dapatkan uangnya. Aku akan kembalikan. Kembalikan? Pakai apa? Bahkan jika kau jual semua harta kita, itu tak akan cukup untuk lunasi utang ini. Bibi Linda, bawa dia dan pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku akan cari cara untuk atasi ini. Lupakan saja. Lakukan apa yang kamu mau. Sayang, ayo kita pergi dari sini. Mari kita pergi jauh-jauh. Aku tidak akan pernah membiarkan binatang itu menghinamu. Oh, ibu lihatlah putrimu. Apa aku terlihat seperti orang yang sebodoh itu? Kalau aku tidak punya rencana, apa aku akan menyetujui permintaan gila seperti itu? Ibu, jangan khawatir. Berhenti menangis. Baiklah. Aku berjanji pada ayahmu bahwa aku akan merawatmu dengan baik dan memberimu kehidupan yang baik. Sekarang, aku terus membiarkanmu menderita bersamaku. Aku telah mengecewakannya. Ibu, benar-benar tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku untuk seorang pria. Kau harus percaya padaku. Mendingan bunuh saja mereka. Inikah kepribadian aslinya? Ternyata ini memang hal yang akan dilakukan penjahat. Belum sampai tahap membunuh seseorang. Belum. Aku yakin kau juga punya kecurigaan, Patrick. Ada yang tidak beres dengan $50 ini. Aku melihat kwitansi. Dan catatan selanjutnya, tulisan tangan di keduanya berasal dari orang yang sama. Aku yakin orang di samping Dean Pierce, Antek itu tahu sesuatu. Paman Bruce kemungkinan dijebak. Untungnya, kita punya jagoan itu untuk dijadikan petunjuk. Dalam beberapa hari, kita akan pergi ke kota dan menyelidiki lebih lanjut. Bahkan, jika kita tidak menemukan apa-apa, aku punya cara untuk mendapatkan $50. Bagaimana? Nanti juga kau tahu. Baik-baik. Semuanya, jangan terlihat begitu muram. Hari ini adalah hari pertama Ryan Caldwell di sini. Aku akan masak sendiri. Sebentar lagi, seluruh keluarga akan makan malam reuni, bahagia bersama. Ini dia. Aku datang. Ini apa, sayang?
Ini hidangan baru yang kubuat. Kaki dewa. Kaki babi biasanya sangat berbulu. Bagaimana Rachel bisa membuatnya sehalus ini? Baunya luar biasa. Jangan cuma berdiri saja semuanya. Ayo, coba cicipi. Enak sekali, kamu hebat, sayang. Pertama ada jeli, sekarang ada kaki dewa. Apa kamu berencana menjual ini juga? Iya, bagaimana menurutmu? Rasanya enak? Enak, enak. Lezat, makan-makan. Ayo, makan. Ambil lagi. Ini khusus kubuatkan untukmu di dapur tadi. Hanya kamu yang dapat ini. Ayo, cobalah. Ibu, Terima kasih, sayang. yang paling dirindukan si penjahat adalah kue kering wijen yang dulu selalu dibuat ibunya saat masih hidup. Sayangnya, di buku aslinya, dia tidak pernah sempat memakannya lagi sebelum meninggal. Dia baru tiba di keluarga Emerson hari ini. Kuharap makan kue kering ini bisa membuatnya sedikit lebih bahagia. Lagi pula, hidup si penjahat di buku asli. Sangat menyedihkan. Kamar-kamarnya mau dibagi gimana? Santai aja. Dia kan laki-laki, sama kayak aku, dia tinggal sekamar sama aku aja. Beneran, Patrick? Makasih. Kamu gimana? Aku nggak suka sekasur sama siapapun. Kamu? Pilih-pilih banget sih. Patrick aja udah bilang gak apa-apa. Kamu kenapa sih? Kita kan satu keluarga. Masa nggak bisa akur? Udah, gitu aja. Kamu sementara numpang sama Patrick dulu. Sampai kamar timur siap. Jangan coba-coba ngulangin lagi. Denger nggak? Kamu juga ngeh kan dia udah berubah? Kalau emang nggak tertarik, ngapain buru-buru pulang duluan dari White Hart Academy? Maksudmu apa? $200 itu nyelamatin masa depanmu. Gimana bisa? Kamu tiduran di sini dengan tenang? Kamu ngomong apaan sih? Rachel nggak di sini, cuma kita berdua. Jangan pura-pura. Alasan kita bisa tiduran di sini sekarang. Semua berkat Rachel, kita berdua sama aja. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sembunyikan kue-kue itu karena nggak tega makan. Bukannya kamu juga sembunyikan sapu tangannya? Sebenarnya kamu mau memperbaikinya, kan? Kamu tahu nggak tahun lalu 3 orang mati di desa Lin? Aku tahu. Makanya aku nggak boleh mati. Untuk kaki ayahku, obat Josh, dan Rachel serta semua yang udah dia perjuangkan. Uang itu nggak cuma beli masa depan Patrick Barton. Itu beli kehormatan keluarga ini. Itu hati baik Rachel. Ini soal menjaga. Keluarga ini tetap utuh. Kalian lagi ngapain? Dulu waktu aku menyalin buku di ruang belajar keluarga Pierce, aku bertemu dengan seorang pelayan muda bernama Bai Shitong. Kalau kita mau cari tahu tentang Dekan Pierce, tanpa membuatnya curiga, tanya dia lebih tepat. Masuk akal. Kalau aku sembarangan pergi sendiri ke sana, pasti bikin Dekan Pierce waspada. Untungnya, kamu punya koneksi ini.
Kalau kamu, Otakmu ketinggalan di rumah? Langsung pergi ke sana begitu? Nggak takut dia langsung menculikmu? kalau mau melindungiku, bilang aja. Harusnya nggak perlu menghinaku. Jujur saja, melihat dua pria paling menarik dari buku aslinya, berdiri bersama pemandangan yang menyenangkan. Datang! Tunggu sebentar. Rachel. Bukannya kita mau buka lapak jual pangsit kristal? Jualan di lapak terlalu lambat buat cari uang. Meskipun kita nggak bisa nemu apa-apa tentang Dekan Pierce, kita tetap perlu siapkan 50 keping perak duluan. Sayang sekali. Ini tadinya dimaksudkan untuk jadi hidangan andalanku buat memulai bisnis. Sekarang orang lain yang dapat untung. Untuk pangsit ajaib ini, ayo kolaborasi dengan restoran. Ada 2 restoran di kota ini, Enchanted Gatehouse dan Starlight Tavern. Aku penasaran mau kolaborasi dengan yang mana? Kedai bintang, Bisnis di kedai bintang sudah buruk selama beberapa tahun, terus menurun. Kamu yakin mau kerja sama dengan mereka? aku sudah menyelidikinya waktu terakhir aku di kota. Gerbang ajaib hanya mengandalkan mencuri resep kedai bintang dan menggunakan harga predator untuk memeras kedai bintang keluar dari pasar. Sudah jelas pemiliknya tidak punya integritas, tapi kedai bintang, bahkan saat mereka rugi setiap bulan, bersikeras membuka dapur umum mereka. Hanya karena alasan itu saja, aku harus membantu mereka. Lagi pula, gerbang ajaib tidak bisa mencuri resepku. Oh, begitu, di depan sana, ayo kita berpisah, aku akan ke toko buku, kalian pergi ke kedai bintang. Oke, hati-hati Patrick. Kamu juga. Kamu memanggilnya Kak dengan cukup natural. Dia memang kakakku. Kamu cemburu? Dia kan kakak tiriku. Wajar saja memanggilnya begitu. Aduh, kenapa kamu berhenti? Dia kakak tirimu, jadi kamu panggil dia Kak. Apa aku bukan kakak tirimu juga? Atau jangan-jangan kamu hanya pura-pura saja? Tapi di hatimu, kamu tidak pernah menganggapku keluarga? Aku tidak. Cuma apa? Aku. Lupakan saja. Tunggu sebentar. Mau kemana, Rachel? Dan kamu siapa? Saya ini orang biasa saja. Sebenarnya saya bos Enchanted Gatehouse, Tuan Harlan. Apa maksud Anda ini, Tuan Harlan? Tidak ada maksud apa-apa. Rachel, tentang jeli dan daging rebus yang kamu buat. Saya sudah mencobanya. Saya ketagihan dengan rasanya. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Harlan. Sudah lama saya menunggumu, Rachel. Akhirnya ketemu juga. Saya ingin tahu, apakah kamu masih punya sisa jeli untuk dijual ke saya hari ini? Tapi cara Anda bertindak, Tuan Harlan tidak seperti mau urusan bisnis. Ryan Caldwell itu brengsek banget. Dia janji akan melindungiku. Sekarang dia malah meninggalkanku sendirian di sini. Rachel, ke sini. Kamu mau kolaborasi dengan Starlight Tavern? Sebaiknya kamu lupakan itu. Daripada mencari restoran yang mau tutup, lebih baik kamu kolaborasi dengan Enchanted Gatehouse-ku. Untuk resep jelly dan daging rebusmu, aku kasih $100. Tuan Harlan, di hari pertama aku jualan, aku sudah dapat lebih dari 100. Apa yang membuatmu pikir aku akan setuju dengan perampokan seperti ini? Atas dasar apa? Atas dasar mereka. Mereka adalah preman bayaranku. Saran saya, Rachel, jadilah gadis yang baik, resep jelly dan daging rebus itu. Serahkan. Kalau tidak, kamu akan terluka. Dan kamu bahkan tidak akan dapat $100 itu. Tidak mungkin. Sepertinya kamu mau jalannya susah. Tembak. Ya, Pak. Ryan. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat di buku aslinya.
Dia benar-benar seperti dewa yang turun. Keren banget. Apa yang kamu tunggu? Serang dia! Serang dia! Ampun! Aku tidak menjual resepnya. Jadi lupakan saja. Sebagai seorang wanita, karena aku berani memulai bisnis ini, aku tidak takut pada orang yang iri. Aku bisa urus sendiri. Kamu, kalau kamu coba lagi, bukan cuma beberapa memar. Tidak akan sesederhana itu. Ya. Aku buta tidak mengenali siapa dirimu. Ini tidak akan terulang lagi. Pergi. Kamu tadi sangat impulsif. Tidakkah kamu takut mati sama sekali? Karena aku tahu, kamu pasti akan kembali. Percaya padaku sebesar itu? Mereka sangat banyak, jadi tidakkah kamu takut aku tidak bisa melindungimu? Aku akan selalu percaya. Percaya pada kemampuanmu. Dan bahkan lebih. Percaya, kamu tidak akan pernah menyerah padaku. Lain kali terjadi hal seperti ini, kamu tidak boleh begitu impulsif. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Jika kamu tidak di sampingku, aku pasti akan penakut seperti tikus. Ayo pergi ke kedai Starlight. Terima kasih Tuan Barton. Aku dengar dari kokiku bahwa kamu punya beberapa hidangan baru, dan ingin berkolaborasi dengan kedai Starlight. Jadi kamu nona muda itu, yang menjual agar-agar itu. Sepertinya Tuan Barton sudah mencoba agar-agar dan daging rebusku. Kalau begitu silakan coba hidangan baruku. Baiklah. Aku ingin tahu bagaimana kamu ingin berkolaborasi. Serakah. Dulu aku selalu mengira kamu orangnya pendiam. Tak kusangka, kamu banyak tingkah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kasih cincau ke Starlight Tavern? Lagi pula cincau harganya tidak mahal. Cuma daging rebus dan cakar ayam yang laku $10. Itu sudah harga tinggi. Tuan Barton orangnya baik. Selain itu, cara aku kolaborasi dengannya untuk hidangan baru nanti akan berbeda. Cara apa? Nanti lihat saja, saat waktunya tiba. Aku belum memikirkan harga spesifiknya. Kamu sudah kembali, Patrick. Bagaimana? Ada kabar? Dokter yang meresepkan ginseng untuk ayah dulu sudah pindah, katanya ada urusan di kampung halamannya dan mungkin tidak akan kembali. Kebetulan sekali. Pasti ada yang tidak beres dengan $50 itu. Tapi meski kita temukan dokter itu dan dia langsung menyangkalnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Kita cuma harus menerima saja dan menelan kerugian? Kenapa tidak? Langsung bunuh saja? Bisakah kamu berhenti selalu berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan pembunuhan? Kamu. Apa dulu kamu juga berpikir seperti itu tentangku? Coba tebak. Aku nggak mau nebak-nebak. Pokoknya, sekarang semuanya sudah baik. Aku akan terus menyelidiki masalah ini. Kalau masalah 50.000 ini nggak bisa diselesaikan, kamu dan ibumu harus pergi secepatnya. Aku nggak akan pergi. Bahkan, kalau aku nggak bisa nemuin bukti, aku akan kerja keras buat cari uang. Aku nggak bisa bantu urusan kasusnya. Tapi soal cari uang, aku lebih jago dari kalian semua. Ayo pergi, waktunya pulang. Mundur.
menyerahlah padaku. Jangan sembunyi. Lepasin aku. Jangan. Itu suara adikku. Serahkan dirimu padaku. Lepaskan aku. Jangan sembunyi. Jangan mendekat. Pergi. Tidak. Hentikan. Lepaskan. Siapa kau ini? Aku lagi mesra sama istriku. Bukan urusanmu. Omong kosong, dia kan adik perempuanku. Sejak kapan? Kapan dia jadi istrimu? Kau lebih cantik dari adikmu, loh? Aku nggak mau nikah sama dia. Aku mau nikah sama kamu. Waktu ibunya masih hidup, dia sudah menjanjikannya padaku. Ibuku sekarang ada di rumahnya, membicarakan tanggal pernikahan. Dia pasti akan menikah denganku cepat atau lambat. Apa salahnya kalau aku menciumnya? Apa? Omong kosong. Tidak, 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 tidak. Jangan pukul dia, jangan pukul mukanya. Rachel, suruh Ryan berhenti memukulinya. Dia berkata jujur. Aku tidak percaya. Ayo pergi. Ayo pulang dan lihat. Rachel, tunggu dulu. Ibu. Rachel sudah pulang. Ibu, siapa dia? Ini Ibu Lee. Dia datang khusus untuk pernikahan kakakmu. Kakakku tidak akan menikah. Bahkan, kalaupun iya, dia tidak akan menikah dengannya. Maksudmu apa? Pernikahan Sophie Barton sudah diatur oleh ibunya sendiri. Lagi pula, saat masa paceklik dulu, keluarga Emerson tidak bisa mencukupi kebutuhan. Justru keluarga Benson kami yang memberi mereka 6 tael perak sebagai mas kawin. Coba tanya-tanya, siapa yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menikahi anak kecil seperti itu? Dengan anakmu yang menyedihkan itu, yang karakternya busuk dan perilakunya tidak baik, dia bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu kakakku. PAFT. Lihatlah dia, anak kecil yang kurus kering ini. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa punya anak laki-laki, dengan hak apa dia bisa pilih-pilih. Lagi pula, ini urusan para orang tua. Kamu cuma anak kecil yang masih hijau. Anak kecil, sedang apa kamu mencoba ikut campur? Jangan kira kamu bisa seenaknya bicara. Kalau berani menghina anakku lagi, percayalah, aku akan menyobek mulutmu. Dasar. Ibu. Ibu, aku ingin menikahinya. Mimpi apa lagi yang kau alami? Ibu, aku tidak peduli. Aku akan menikahinya. Bukankah keluarga kita punya banyak uang? Tanyakan berapa yang dia mau. Beri saja. Dasar anak bodoh. Kalau kau menikahi orang tak berguna ini dan membawanya pulang, apa kau mau memujanya? Lihatlah dia. Dia terlihat seperti bisa melakukan apa saja. Aku tidak peduli. Aku ingin menikahinya. Baik, baik. Anakku suka yang ini. Aku ingin ganti dengannya. Mimpi. Teruslah bermimpi. Kau pikir bisa menikahi anakku? Kau tidak punya cermin di rumah? Atau anakmu tidak bisa melihat bayangannya di air seninya sendiri? Jadi kau mau mundur dari pertunangan ini? Baiklah kalau begitu. Mas kawin 6.000 dari keluarga Emerson itu, kembalikan. Apa? Kau tidak punya? Semua orang tahu kau tidak punya uang. Dan kau punya utang 50.000. Keluarga kami mau menikahi anakmu, itu sudah sebuah berkah. Begini saja. Kau serahkan yang itu kepada anakku. Dan aku akan memberimu tambahan mas kawin 20.000. Bagaimana? Ambil uangnya dan minggir dengan anakmu yang gembrot itu. Kamu. Kamu dengar aku? Keluarga Emerson kami bukan kandang babi, jadi minggir dari sini sekarang juga. Maksudmu apa? Kamu nggak ngerti, kepalamu bolong ya? Kalau kamu nggak segera keluar dari rumah kami, aku akan buat babi jalan ini merangkak keluar dari sini. Ibu, mereka bilang aku babi. Aku akan sobek mulutmu. Beraninya kamu pukul anakku. Aku bunuh kamu. Mereka mau bunuh orang. Lepasin dia, jangan pukul ibuku. Ayo, Sophie. Pantat gendut sialan ini. Beraninya kamu sentuh ibuku. Kamu mau nikahi adikku? Hentikan. Jangan pukul kami. Kamu mau nikah sama aku? Aduh sakit, jangan pukul aku. Kamu yang aku pukul. Hentikan. Ya ampun. Aku bunuh kamu, pantat gendut. Ya ampun, mimpi kali. Kamu mau nikah sama aku. Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Jangan pukul aku. Anakku. Aku dibunuh. Aku kesal banget.
Baiklah, kalau kamu nggak mau nikahkan anak kandungmu dengan anakku, tapi pernikahan Sophie Barton sudah diatur oleh ibu kandungnya. Hak apa yang kamu punya untuk mundur sekarang? Aku nggak mau uang atau maharnya. Aku cuma mau menantuku. Bah, ibunya sudah meninggal. Sekarang, akulah ibunya. Sudah kubilang tidak, dan aku serius. Kalau mau cari alasan, bicaralah sama ibunya di kuburan. Kamu. Gila, kalian semua gila. Bahkan kalau mau jadi bujangan selamanya, jangan menikahi wanita ini. Sekawanan sapi, masih bicara, kau bisa menikahi siapa saja, tapi jangan. Pergi. Keluar. Kenapa semua pada menatapku? Ibu tadi sangat galak. Ibu benar-benar seperti ibu kandung Sophie. Ibu, Kalau mau memanggilku begitu, katakan lebih keras. Suaramu seperti belum makan. Ibu, Sophie, kamu tadi juga hebat. Pelan-pelan saja. Bisa jalan beberapa langkah hari ini sudah cukup bagus. Kamu nggak bisa berharap langsung sembuh total. Sayang, walaupun kakiku nanti sembuh, mungkin gak akan pernah sama persis seperti dulu. Janji kamu gak akan ninggalin aku. Mulai sekarang aku akan nurutin semua perkataanmu. Terus jalan aja. Rachel, jawab dong, bener nggak sih wanita cantik lebih gampang bahagia? Sophie, kenapa kamu bilang gitu? Ayahku nggak pernah menghibur ibu seperti itu. Hari ini, bahkan Oscar Benson. Menurutmu kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan. Itu ya seperti ibu. Ada yang mencintai dan menyayangimu. Ada yang memanjakan dan melindungimu. Kenapa menurutmu kebahagiaan itu harus diberikan orang lain? Kalau ada orang yang awalnya sangat mencintaimu dan memberikan semua yang kamu mau, tapi suatu hari, dia ketemu orang lain yang menurutnya lebih cocok, dan dia berhenti mencintaimu. Kamu mau ngapain? Aku nggak tahu. Kalau mencintai seseorang, bukannya harus sepenuh hati. Kalau seorang wanita menggantungkan semua kebahagiaannya pada kesetiaan seorang pria, itu hal paling menyedihkan di dunia. Aku tidak akan membiarkan orang lain memilihku. Aku akan memilih kebahagiaanku sendiri. Aku ingin orang lain merasa bahwa dipilih olehku adalah keberuntungan mereka, bukan aku yang beruntung karena dipilih oleh mereka. Oh, begitu. Kamu tahu banyak sekali. Aku senang kamu mengerti. Selain itu, adik kita, Sophie, sangat cantik. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Aku tidak percaya dia akan mengatakan hal seperti itu. Dipilih olehnya adalah sebuah keberuntungan. Dia paham, sangat beruntung. Wah, aromanya enak sekali. Tunggu, kenapa makanannya semua masih mentah? Ibu, ini namanya hot pot. Aku membuat kuahnya dengan cabai liar, rempah-rempah, dan sedikit minyak. Mau makan apa saja, tinggal celupkan dan masak di sini. Ini. Ini sudah matang?
Ini. Bagaimana rasanya? Enak, coba cicipi. Makanlah. Ini. Apakah ini hidangan baru yang kamu siapkan untuk kedai Starlight besok? Tepat sekali. Rachel, kamu luar biasa. Ini panci jenis apa? Hotpot, hotpot. Hotpot. Sangat cocok untuk musim dingin. Membuat badan terasa hangat. Kalau begitu, sempurna. Mari kita bersulang dengan teh, bukan anggur. Mari kita minum bersama. Semoga keluarga kita seperti hotpot ini, semakin maju dan makmur. Bersulang. Semoga makmur. Kama. Besok kita akan berpisah di pintu masuk kota. Kamu pergi dengan Rachel ke Starlight Tavern. Aku akan menyelidiki Dean Pierce. Apakah benar-benar perlu repot-repot seperti ini? Kenapa tidak langsung membunuhnya saja? Ryan, ketika hal-hal terjadi di masa depan, kamu tidak boleh lagi memikirkan untuk membunuh orang. Apa ini? Ini adalah kaldu hotpot. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Nah, aku jamin ini adalah satu-satunya masakan di Fairfield County, atau bahkan di seluruh dunia, yang benar-benar unik. Ini enak, sangat enak. Rahel, berapa harga kaldu hotpot ini? Kali ini, aku tidak menjualnya. Apa? Aku ingin 50% dari semua keuntungan hotpotmu. Rahel, aku khawatir itu agak mahal. Hei, tenang, Tuan Barton. Aku akan menyertakan salinan menu dan daftar harga. Mengapa tidak Anda lihat, Tuan Barton, sebelum membuat keputusan? Jumlah yang dimakan satu orang menghasilkan $100 keuntungan. Tapi porsinya juga terlihat cukup besar. Jadi, bagaimana pendapat Anda, Tuan Barton? Baiklah, aku setuju dengan pembagian keuntungan 50%. Jika kamu punya hidangan baru di masa depan, Rahel, tolong beritahu Starlight Tavern terlebih dahulu. Aku setuju. Senang berkolaborasi. Dah. Patrick, Rachel, jangan khawatir. Mengenai Bapak Pierce, aku sudah menemukan solusinya. Akurnamu, benarkah? Memang pantas jadi murid paling berbakat di Akademi White Heart. Memang kamu pintar. Kamu memang punya skill. Tahu caranya menyelidiki orang di sekitarku. Tapi sayangnya, hari ini, kalian semua akan mati di sini. Bapak Pierce, di siang bolong, kamu pikir bisa seenaknya membunuh? Jangan khawatir, cantik. Mana tega aku membunuhmu? Aku janji, hanya kedua pria ini yang kubunuh. Sedangkan kamu, malam ini, akan kujaga dengan baik. Ku dengar kamu jago bertarung. Aku sengaja pergi ke Barton Manor untuk membawa beberapa ahli. Aku tidak percaya. Kamu bisa melawan 10 orang sekaligus. Sialan. Berani-beraninya kamu menyerang diam-diam. Bunuh pria itu, bawa para wanita kembali padaku. Tangkap mereka. Jangan. Putra tertua keluarga Emerson, Tuan Barton. Saya tidak menyadari status Anda. Tolong, maafkan saya. $50.000 itu, uang itu benar-benar saya gunakan untuk membeli ginseng, agar ayah saya tetap hidup. Itu adalah kebenaran mutlak. Tuan Caldwell, saya akan bicara. Lepaskan saja saya. Tuan Caldwell, Bicaralah. dia mengerti, saya tidak membeli ginseng sama sekali. Tapi, Tuan Barton,
Saya yang membayar biaya pengobatan ayah Anda. Jadi, berapa biaya yang sebenarnya? 3.000. 300. Kau benar-benar berani meminta sebanyak itu. Saya tahu saya salah. Saya harap kalian bertiga mau melepaskan saya. Kau tidak tahu kalau kau salah. Kau hanya takut karena kesakitan. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya akan kembalikan surat utang itu sekarang juga. Jadi kau tahu harus mengembalikan surat utang. Mati? Patrick, hati-hati. Jangan lihat. Tidak apa-apa, Rachel, jangan takut. Kamu benar-benar membunuh seseorang. Rachel, Dengarkan kami, Ryan Caldwell, tangannya berlumuran darah. tidak. Sepertinya aku terlambat. Hakim, dia mendekati kami bertiga dengan niat tidak senonoh. Kami tidak bermaksud membunuhnya. Itu untuk membela diri. Apa yang terjadi di sini? Hakim, kami benar-benar tidak bermaksud membunuhnya. Patrick, ini pasti adik tirimu. Apa? Bukannya kamu belum memberitahunya rencana hari ini? Aku belum sempat menjelaskan. Adik tirimu cukup tangguh. Aku akan berikan semua pujian atas kesuksesan hari ini padamu. Ketika kamu sukses di masa depan, aku pasti akan melaporkannya ke ibu kota. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu waktumu menghibur adikmu. Bawa dia pergi. Sampai jumpa. Rachel, Sebenarnya apa rencananya? Dean Pierce punya sejarah kejahatan yang panjang, dan terlibat dalam banyak perkara hukum. 13 selir di rumahnya semua didapatkan dengan skema 50 tael perak itu. Hakim Foster ingin menyelidikinya tuntas, tapi dia terlalu licik. Setiap kali ada masalah, dia akan memindahkan saksi kunci. Jadi, aku harus membuat perjanjian dengan Hakim Foster untuk memancingnya keluar dan menangkapnya basah. Kamu juga tahu. Maksudku, aku tahu sedikit. jadi kalian cuma menyembunyikannya dariku. Rachel, alasan kami menyembunyikannya darimu adalah karena kami tidak ingin kau dalam bahaya. Aku cuma tidak menyangka kalau Dean Pierce akan begitu tidak sabar dan muncul begitu cepat. Kau tahu nggak, aku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira Ryan Caldwell akan masuk penjara karena pembunuhan. Maaf, Rachel. Ini salah kami. Karena tidak memikirkan semuanya dengan matang. Rachel, Jangan mendekat. Rachel, kau sudah kembali. Rachel. Rachel, ada apa? Ibu, aku baik-baik saja. Aku mau tidur sebentar. Jangan ganggu aku ya. Oh, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami sedang di kota dan bertemu dengan Dean Pierce. aku membunuhnya. Apa? Kalian ngapain cuma berdiri di sini? Ayo, kembali tidur. Sayang. Bagaimana kabar Rachel? Yang lain tidak berani bertanya sendiri, jadi mereka mengirimmu sebagai utusan? Sayang, dengar, kami semua cuma khawatir tentang Rachel. Khawatir sama dia?
Kalian begitu khawatir, sampai-sampai membunuh seseorang di depannya? Dia masih kecil. Aku bahkan tidak akan menyembelih ayam untuk hari raya, kalau ada kemungkinan dia melihatnya. Rachel baik-baik saja sekarang. Dia sudah tidur. Kalian yang lain juga sebaiknya kembali tidur. Berhenti berdiri di depan pintu seperti patung. Tunggu. Pelan-pelan. Kamu ngapain duduk di sini? Terus kamu ngapain duduk di sini? Tentang apa yang terjadi hari ini, kamu terlalu gegabah. Menurutmu kamu nggak salah sama sekali? Bukannya udah gua bilang buat kasih tahu rencananya ke Rachel dari awal? Cuma karena Rachel manggil kamu kakak, kamu pikir kamu beneran bisa niru dia ya? Dia bukan tipe cewek yang perlu dilindungi. Dia nggak pernah jadi bunga yang lemah. Terus kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Aku cuma tahu kamu pakai Hakim Foster buat menjatuhkan Dekan Pierce dan aku nggak tahu detailnya. Gimana caranya aku mau kasih tahu dia? Udah, berhenti berlagak. Kamu juga jelas-jelas nggak mau kasih tahu dia. Si pahlawan dan si penjahat nggak bakal mulai berantem di depan pintu gue kan? Dua orang gegabah ini. Orang hidup beneran mati di depan mata gue. Warga baik abad ke-21. Mana ada yang bisa nerima itu langsung? Aku pasti butuh waktu buat mencernanya. Kenapa dua orang ini belum pergi juga? Aku beneran perlu ke kamar mandi. Tapi sekarang, aku beneran gak mau ketemu mereka. Setelah aku muntahin semua itu hari ini, aku benar-benar gak bisa menunjukkan wajahku. Rachel, karena kamu udah bangun, keluar dan ngobrol. Yuk. Katakan saja, apa yang ada di pikiranmu? Kamu duluan? Rachel, aku lihat jepit rambutmu rusak, jadi aku ukir yang baru untukmu. Rachel, apa kamu takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Kalau itu karena kejadian tadi siang, maka Patrick dan aku harus berterima kasih padamu. Hanya saja, aku tidak pernah takut padamu. Aku hanya khawatir tentangmu. Cara yang kamu tunjukkan di depan umum. Benar-benar kejam. Aku khawatir itu akan membawa masalah bagimu. Sungguh. Aku harap kamu bisa menjalani jalan yang lebih baik. Selain itu, terima kasih untuk jepit rambutnya. Aku sangat menyukainya. Giliranmu, Patrick. Ini tanda yang kamu minta saya desain. Nanti, kamu bisa mencari waktu untuk membuatnya. Sebenarnya saya sudah menyelesaikannya sejak lama. Saya hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kamu. Harus saya akui, tulisan tanganmu sangat indah. Senang kamu menyukainya? Rachel, saya salah tentang apa yang terjadi kali ini. Kamu begitu khawatir tentang ini, tapi saya terlalu merasa benar sendiri, dan saya tidak memberitahumu sebelumnya. Bisa kamu memaafkan saya? Tanpa sadar, sepertinya saya sudah memenangkan hati pemeran utama dan penjahat. Sepertinya nasib sampah dari host asli tidak akan terjadi lagi. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Cuma...
Kita keluarga. Kapanpun dan dimanapun, aku hanya berharap kita bisa berbagi saat-saat indah dan menghadapi yang buruk bersama. Coba bayangkan dirimu di posisiku. Kalau situasinya terbalik hari ini, dan aku yang menghadapi bahaya sendirian, bagaimana perasaanmu? Jangan harap. Itulah yang kurasakan hari ini. Ya? Kita keluarga. Di dunia ini, tidak ada yang lebih dekat dari kita. Aku tidak akan membiarkan hari itu tiba di mana kamu harus menghadapi bahaya sendirian. Rachel, kamu terlalu kurus, makan lebih banyak. Rachel tidak pernah makan daging berlemak. Ayo makan. Aku tidak suka makanan berminyak di pagi hari. Ngomong-ngomong, sebentar lagi aku harus ke atas gunung. Sebentar lagi akan hujan. Cabai liar di gunung akan rusak. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, pasti akan membeku. Aku ikut denganmu. Kalau gitu, aku juga ikut. Kamu kan cuma seorang pelajar. Mau ngapain di gunung? Patrick, biarkan dia ikut denganku. Dia sering di gunung dan tahu daerahnya dengan baik. Maaf, ini semua salahku. Ada serigala di gunung-gunung ini. Kamu sudah sering ke sini. Kamu tidak tahu? Tentu saja aku tidak tahu. Biasanya kalau aku ke sini, belum sedingin ini. Aku belum pernah melihat serigala di siang hari. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus segera kembali. Kita harus bagaimana? Jangan takut, aku di sini. Dengarkan sinyalku, tutup matamu dan lari ke depan. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu, Jangan khawatirkan aku, mereka cuma beberapa binatang. Dulu aku sering bertemu mereka, kamu jaga dirimu saja. Jangan ganggu konsentrasiku. Ambil ini. Rachel, jangan takut. Lari. Rachel. Ryan Caldwell. Rachel. Setidaknya kamu tidak demam. Kamu bukan Rachel Whitfield yang dulu, benar? Masa sih? Ryan Caldwell, kamu ngapain? Hewan, beraninya kau. Patrick Barton, jangan kira aku nggak tahu. Setiap malam, kamu tidur sambil pegang sapu tangan Rachel. Apa yang kamu lakukan? Sapu tanganku. Patrick Barton, kita selalu sama. Kita berdua, hina sampai ke tulang sumsum. Ngapain juga kamu masih pura-pura? Aku masih lebih baik dikit daripada kamu. Soalnya,
Dari awal banget, keluarga Emerson. Udah nyeretnya ke bawah. Dia bahkan beliin aku obat. Dia beliin adikku baju. Gak mungkin. Aku sudah putuskan. Keluarga kami akan kasih $2.000. Kalau setelah sebulan, kamu nggak bisa bayar balik, gimana? Aku akan serahkan diriku padamu. Bu, aku benar-benar baik-baik saja. Biarkan aku bangun dari tempat tidur. Kedai Starlight sedang menunggu batch terbaruku, sup daging rebus, dan mie jeli. Hal-hal itu bisa diserahkan pada Sophie. Kamu tinggal di rumah dan istirahat di tempat tidur. Kali ini, kamu membuatku hampir mati ketakutan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi ke bukit belakang lagi. Ibu, ini memang salahku. Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Jangan marah. Tapi lihat, aku pulang dengan selamat, kan? Jangan marah. Hati-hati, nanti kamu terluka. Kamu adalah satu-satunya anakku. Kalau sesuatu terjadi padamu, ibu juga tidak mau hidup lagi. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kamu akan selalu awet muda dan berumur panjang. Bagaimana pendapatmu tentang Ryan Caldwell dan Patrick Barton? Bu, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Kamu jangan bilang kamu tidak menyadari perasaan kedua anak itu padamu. Perasaan apa? Mereka hanya terasa seperti saudara bagiku. Kamu, berhentilah berpura-pura. Kamu lahir dari tubuhku sendiri. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Masa ibu tidak mengenalimu? Ibu pikir keduanya hebat. Di seluruh kota ini, bahkan di Fairfield County, tidak mungkin. Kamu menemukan pemuda manapun yang lebih baik dari mereka. Mereka kan protagonis dan antagonis di buku aslinya. Pasti dong mereka menonjol. Kamu ngomong apa sih di sana? Nggak ada. Katakanlah, sebenarnya kamu suka siapa? Aku? Cuma, status mereka kurang ideal. Soalnya, mereka berdua anak tiri. Ibu nggak peduli, sayang, katakan saja. Anak tiri aja nggak apa-apa, bahkan Raja Surga, sekalipun. Ibu bisa urusin buat kamu. Ibu, saat ini, untuk sementara, aku belum kepikiran. Kamu kan udah gede. Saat ini, aku cuma anggap mereka sebagai kakak. Lagi pula, Patrick dan Ryan Caldwell memang ditakdirkan untuk jadi hebat. Aku harap mereka bisa terbang tinggi. Terbang keluar dari kota kecil ini, ke kota-kota yang lebih besar, bahkan ke ibu kota, untuk membangun masa depan yang sesungguhnya. Kalau aku nggak mau menghabiskan seluruh hidupku di kota kecil ini. Terbuai dalam percintaan. Aku pengin cari uang sebanyak-banyaknya. Buat kasih keluarga kita hidup yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti aku bahkan bisa bantu Patrick dan Ryan Caldwell. Ibu, waktu aku bilang gini, ibu ngerti nggak? Ibu, cuma pengin kamu bahagia. Ibu, kebahagiaan nggak harus terkait sama pernikahan. Aku udah sangat bahagia sekarang. Aku punya orang tua terbaik di dunia. Adik perempuan yang lembut, adik laki-laki yang imut, dan kakak yang sayang banget sama aku. Soal yang ibu bilang tadi, itu kan masih jauh di masa depan. Siapa yang bisa pastikan? Oke deh. Aku tidak menyadari.
Rachel sudah memikirkan banyak hal. Dia benar-benar gadis terbaik di dunia. Aku berencana mengikuti ujian musim semi, begitu musim dimulai. Bagaimana denganmu? Mereka sedang merekrut untuk tentara di kota. Aku akan mendaftar. Itu juga pilihan yang bagus. Rachel, sudah melakukan begitu banyak untuk kita. Kita juga perlu membuka jalan untuknya. Mulai sekarang, keluarga Emerson tidak bisa lagi menjadi beban baginya. Kita akan bersaing secara adil. Kamu salah lagi. Sudah kukatakan, kamu sama sekali tidak memahaminya. Rachel bukanlah sebuah objek. Kita tidak punya hak untuk bersaing memperebutkannya. Ini tentang siapa yang dia pilih. Wanginya enak sekali. Kak, ada seseorang dari Starlight Tavern. Rachel, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Datang begitu larut, kuharap aku tidak mengganggu semua orang. Tidak sama sekali. Datang pada jam seperti ini, ada sesuatu yang mendesak? Aku di sini untuk memberikan Rahel tagihan dan dividen terbaru. Selain itu, ada kabar baik untuk diberitahukan kepada Rahel. Apa itu? Aku dengar kalau Tuan Barton dan Tuan Caldwell akan pindah ke ibu kota setelah tahun baru. Kebetulan, kakak laki-lakiku tinggal di ibu kota. Dia sudah dengar tentang daging rebus dan salad jeli itu, dan dia ingin membawanya ke ibu kota. Kalian bisa dapat penghasilan jauh lebih besar di sana daripada di kota kecil ini. Aku cuma tidak tahu, apakah Rachel bersedia pindah ke ibu kota? Kakakku bersedia menyediakan rumah untuk keluarga Rachel tinggali. Kita akan tetap mengikuti model bagi hasil. Aku pasti tidak akan membiarkan Rachel dirugikan. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih Tuan Pierce. Jangan sungkan-sungkan, Rachel. Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kedai Starlight. Aku tidak akan mengganggumu lagi, Rachel. Begitu musim semi tiba, aku akan aturkan kereta untukmu dan uang perjalanan. Selamat menikmati hidangannya. Selamat tahun baru. Baiklah. Ini bagus sekali. Terima kasih, Kak. Ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih, Rachel. Ini. Aku juga dapat satu. Ini, Ibu. Terima kasih, sayang. Kalian semua sudah bekerja keras belakangan ini, membantuku dalam segala hal. Ini adalah bonus untuk kalian semua. Aku, Bruce Barton, sangat beruntung sekali bisa menikahi Linda. Aku berikan cek ini untukmu. Kalau bukan karena anak perempuanku, aku sudah kabur dari dulu. Sudahlah. Mari, kita makan malam tahun baru. Saat musim semi tiba, kita semua akan pergi ke ibu kota bersama-sama. Bagus. Mari kita bersulang dulu. Bersulang. Selamat tahun baru. Lihat. Cantik sekali. Oh, iya. Ini adalah jimat yang sengaja kudatangi kuil untuk ambil buat kalian. Di tahun baru ini, kuharap kalian semua selamat dan sukses, bahagia, dan tanpa kekhawatiran. Rachel? Terima kasih. Kita keluarga, tak perlu berterima kasih. Atrik, kuharap kau ranking pertama di ujian. Dan kau, sekarang, kau masuk tentara. Ingat jangan cari gara-gara. Aku cuma mau adikku pulang dengan selamat. Pangkat militer, cuma gelar kosong. Dengar? Oh, dan kalian berdua, apapun yang terjadi nanti,
Jangan sampai saling melawan. Kalau tidak, aku akan menghilang selamanya. Aku tahu, dengan pergi kali ini, pemeran utama pasti akan menjadi juara ujian nasional. Tanpa masa lalu tragis keluarganya hancur, hidupnya pasti akan jauh lebih mulus. Dan si penjahat pasti tidak akan berakhir seperti di buku aslinya, menjadi mainan sang putri. Hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Masa depannya pasti akan bahagia dan utuh. Tentang alur cerita asli yang benar-benar berantakan, dan apalagi yang mungkin terjadi nanti, lupakan saja. Itu masalah nanti. Aku cuma mau hidup di saat ini. Berangkat ke ibu kota, seperti kehidupan baru.